Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran mata kuliah riset operasi. Kali ini pada sesi ke-7 kita akan membahas tentang bagaimana metode simplex. Dalam pemahamannya, metode simplex salah satu metode yang di dalamnya kita akan membahas bagaimana menyelesaikan persoalan manajerial yang tentunya telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linier yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan metode grafik, itu hanya dapat digunakan apabila jumlah variabel keputusannya maksimal 2 buah. Kalau dalam contoh sebelumnya di minimisasi dan maksimisasi, itu ada X1 dan X2, sehingga kalau grafik hanya bisa mendapatkan keputusan, ya variabel keputusan maksimal 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu program linear programming yang diselesaikan dengan metode grafik tentunya dapat diselesaikan dengan metode simplex. Sebaliknya, satu persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan metode simplex tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Ada beberapa istilah dalam metode simplex ini, diantaranya yang pertama iterasi. Ini merupakan tahapan perhitungan di mana nilai di dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, variabel non basis atau ada juga yang menyebutkan variabel non dasar ya. Adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non-basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Selanjutnya, variabel basis atau variabel dasar. Ini merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis atau variabel dasar merupakan variabel slack. Ya. Jika fungsi kendala merupakan pertidaksamaan, lebih kecil sama dengan, atau variabel buatan, ya ini biasanya dikasih kode M, kalau select dikasih kode S. Ini variabel buatan jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan lebih besar sama dengan atau sama dengan. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas tanpa fungsi non negatif. Jadi variabel basis ini banyaknya biasanya atau umumnya sebanyak adanya fungsi variabel pembatas atau variabel kendala. Variabel kendalanya ada 3, berarti variabel dasarnya juga 3. Selanjutnya yang keempat, solusi atau nilai kanan. Ya. Atau ada juga yang menyebutkan RHS, right hand side. Ya. Kita sebutkan saja di sini NK atau nilai kanan. Ini merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada, karena aktivitas belum dilaksanakan. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, nilai kanan atau NK fungsi tujuan, ya Z-nya, itu harus 0, ya dibuat 0. Lalu nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan -1.
Selanjutnya kita lihat dalam metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan linear program yang memiliki variabel keputusan cukup besar atau lebih dari 2 variabel. Maka untuk menyelesaikannya, kalau lebih dari 2, itu bisa dengan menggunakan metode simplex. Tapi metode simplex juga bisa untuk menyelesaikan persoalan dengan metode pembatas sejumlah 2. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yang pertama, nilai kanan atau RHS fungsi tujuan harus dinolkan atau 0 ya. Nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan -1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan tanda kurang dari sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel S atau variabel slack atau surplus. Variabel slack disebut juga variabel dasar. Untuk fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan diubah ke bentuk lebih kecil sama dengan cara mengkalikan dengan nilai -1 lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambah variabel slack. Kemudian karena RHS-nya atau nilai kanannya negatif, maka dikalikan dengan -1 dan ditambah variabel buatan atau variabel artifisial ya, dikodekan M. Fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah dengan artifisial variabel M. Kita lihat pada contoh simple dari tabel simplex ini. Contoh Z sama dengan 3x1 ya, plus 5x2. Jadi ini adalah variabel tujuannya Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Kendalanya ada 3. Yang pertama 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Yang kedua 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Lalu 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Ada satu tujuan, variabel tujuan dengan 3 variabel kendala. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Ya, kemarin tadi kita sepakati di kesepakatan pertama bahwa nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Ya, berarti Z sama dengan 3x1 plus 5x2 menjadi Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Sementara fungsi kendala, ingat fungsi kendalanya ada 3, berarti variabel slack-nya umumnya ada 3 juga. Untuk fungsi kendala pertama 2x1 lebih kecil sama dengan 8 menjadi 2x1 ditambah variabel slack-nya x3 ya. Kan di sini variabelnya ada 2 sampai x2. Berarti variabel slack dikasih kodifikasi x3 sama dengan 8. Lalu untuk fungsi kendala kedua 3x2 lebih kecil sama dengan 15 menjadi 3x2 ditambah x4 sebagai variabel slack sama dengan 15. Lalu yang terakhir 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30 menjadi 6x1 plus 5x2 plus x5 sama dengan 30. Harus diingat bahwa x3, x4, dan x5 adalah variabel dasar atau variabel slack. Selanjutnya kita susun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Di sini ada Z, ada X1, ada X2, ada X3, X4, dan X5. Nah, di baris atas ya, di baris atas kita lihat variabelnya ya, di sini
ada Z, ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Ditambah dengan kolom nilai kanan, serta satu lagi indeksnya untuk perhitungan selanjutnya. Sementara di list yang ada di kolom paling kiri adalah variabel dasar, Z, dan variabel slack. Ini variabel slacknya tadi ya, X3, X4, dan X5. Ya. Jadi menyusun persamaannya, kalau kita lihat dikaitkan dengan gambar sebelumnya, ya tadi di sini ada tiga variabel slack dan satu tujuan. Ya, ini membuat kolomnya sedemikian, ada kolom, ada baris. Oke. Selanjutnya dari kolom tersebut, langkah ketiga adalah memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Jadi angka negatif terbesar. Nah, ini dari mana tadi ya? Angka Z didapat ya, Z ini Z-nya dikasih nilai 1, sementara apa namanya variabel slack semuanya nilainya 0. Z sama dengan Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Ya, MK-nya berarti 0. Seperti itu. Di kendala kedua tadi yang diisi adalah di kendala pertama maksudnya X3, di sana X3 pada posisi nilainya ada 1 nih dengan nilai 8. 2x1 plus X3 berarti X3-nya 1, X1-nya 2, dan nilai kanannya 8. Demikian selanjutnya ya. Pengisiannya sesuai dengan tabel sebelumnya. Oke. Nah, memilih kolom kunci, di sini kan diketahui di Z itu ada min 3 dan min 5. Kalau dari persamaannya tadi min 3x1 dan min 5x2. Jadi kita pilih kolom untuk kolom kuncinya adalah kolom kunci pada kolom X2 dikarenakan min 5 itu merupakan nilai negatif terbesar pada Z, negatif terbesar ya. Oke. Itu setelah kita mendapatkan atau memastikan mana kolom kunci, ya, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya berkaitan dengan memilih baris kunci. Kalau tadi kolom kunci, sekarang baris kunci. Berarti baris yang sini. Nah, memilih baris kunci diawali dengan mengisi nilai indeks ya dari keseluruhan variabel slack X3, X4. Berapa indeksnya bisa dihitung dengan membagi nilai kanan ya. Nilai kanan ini nilai kanan dibagi nilai di kolom kunci. Ya, berarti yang ini pembaginya, yang ini pembilangnya, penyebutnya ya. 8 dibagi 0, nah tidak didefinisikan ya. Tidak didefinisikan karena tidak ada nilainya.
Kalau 8 dibagi kosong sama dengan kosong, sementara kosong kali kosong sama dengan kosong, bukan 8. Jadi di sini ditulis tidak didefinisikan. Untuk nilai indeks eh, selek ke X4 berarti 15 bagi 3 sama dengan 5. Lalu ini selek ke X5 30 bagi 5 sama dengan 6. Nah, baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Berarti nilai indeks terkecil adalah di sini 5 yang merupakan nilai indeks dari variabel slack X4. Ya. Ketika variabel slack X4 yang ditetapkan di sini maka inilah yang disebut baris kunci. Kalau yang X2 ini kolom kunci, yang X4 ini merupakan baris kunci. Nanti di langkah selanjutnya baris kunci dari variabel slack ini ditukar menjadi variabel yang ada di kolom kunci. Kalau sini X4 menjadi X2 selanjutnya. Oke. Selanjutnya, langkah kelima mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, dengan cara membaginya dengan angka kunci. Nilai-nilai baris kunci dibagi dengan angka kunci. Nah, nanti di sini tadi udah ada perubahan ya. X4 menjadi ya yang seleknya ini menjadi X2. Ya, ini adalah baris kuncinya. Nah, ini baris kuncinya ya. Oke. Baris kunci ini didapat dengan mendapatkan tabel sebagai berikut. Selanjutnya, saat kita merubah baris kunci, nah kita lihat di sini. Sini min 5. Ya, oke. Nah, urutan perubahan nilai baru dari baris kunci, nah, ini berdasarkan posisi perkalian yang ada, pembagian yang ada di sini. Baris baru kunci merupakan baris kunci dibagi angka kunci. Nah, angka kuncinya yang ada di baris kunci itu sendiri. Nah, dari posisi seperti ini, ingat ya, kita lihat bagaimana mendapatkan baris kunci baru. Nah, ini kan baris kunci awal ya, baris kunci awal. Baris kunci tadi didapatkan bahwa nilai X2 sebelumnya kan 3. 3 dibagi angka 3 sendiri menjadi 1 di sini ya. Oke. Ini 3 dibagi 3, 1. Sebelumnya kan. Nah, lalu, ya, nah, 3 dibagi 3, 1. Nanti 0 bagi 3, lalu ya di sini 0 dibagi 3, 0 dibagi 3, 3 dibagi 3, 0 dibagi 3, 1 bagi 3, 0 dibagi 3, 15 bagi 3. Ya, kayak gitu ya. Menjadi hasilnya
15 bagi 3, 5. 0 bagi 3, 0. 1 bagi 3, 1/3. 3 bagi 3, 1. Ini merupakan baris baru kunci. Ya, baris baru kunci. Selanjutnya, kita masuk mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Tadi mana baris kunci? Kan baris kunci ini yang ada di X2 baris. Nah, selain baris kunci, yaitu nilai Z, X3, dan X5. Ya. Yang selain baris kunci. Bagaimana caranya? Baris baru ini merupakan hasil perhitungan baris lama dikurangi koefisien angka kolom kunci. Di sini kan koefisien angka kolom kuncinya kalau baris Z min 5, baris X3 0, baris X5 5. Ya, ini dari udah Bapak tandai ini min 5, 0 dan 5. Nah, baris lamanya, nah, kan nilainya ada nih. Misalkan untuk baris Z, ya. Baris Z ada min 3, min 5. Nah, nilai baru baris kunci berarti kita lihat baris lamanya min 3 dikurangi koefisiennya min 5 dikali baris kunci. Min 5 kali 0. Min 5 kali 0 sama dengan 0. Jadi min 3 dikurangi 0, min 3. Min 5 kali 1 sama dengan min 5. Min 5 kurangi 5 berarti 0. Seperti ini juga. 0 dikurangi min 5 kali 1/3. 0 dikurangi min 5/3 berarti hasilnya 5/3. Min 5 kali 5, 25. 0 dikurangi 25 berarti 0 dikurangi min 25 berarti 25. Itu sama juga dengan perhitungan baris X3 dan baris X5 ya. Ini 0 dikalikan dulu semua nilai, nah, baru mengurangi nilai ini. Ini hasilnya ya. Gitu. Sehingga setelah terjadi perubahan nilai-nilai selain baris kunci, kita rangkum menjadi nilai yang baru ya, dimasukkan ke variabel dasar tadi. Ada perubahan di mana Z-nya menjadi min 3, 0, 0, 5/3, 0, 25. Nah, seperti ini. Begitu juga X2. Kalau X2 kan masih tetap ya, tidak ada perubahan. Yang X3 dan X5 ada perubahan berdasarkan nilai perhitungan ini ya. X3 jadi 201,008. Nah, 2001. Begitu juga X5 menjadi 600 min 5/3, 1 dan 5 nilai kuncinya. Nah, sama dari sini. Nah, sampai di sini kita lihat Z-nya masih ada yang minus. Nah, oleh karena itu jika Z-nya masih ada yang minus berarti belum bisa diambil kesimpulan mana berapa nilai Z-nya. Sehingga kita harus melakukan langkah-langkah perbaikan seperti langkah ketiga sampai ke-6 tadi sampai baris Z tidak ada yang memiliki nilai negatif. Sekarang misalkan Z-nya ada min 3 berarti kolom kuncinya di X1 ya, di X1. Di X1. Dalam kolom kunci itu kita lihat mana yang menjadi baris kunci. Nah, baris kuncinya ada di X5 ya. Di mana seperti juga perhitungan sebelumnya ketika kita merubah menemukan kolom kunci lalu untuk baris kunci adalah dengan membagikan nilai kanan dibagi nilai kolom kunci dan indeks yang terkecil menjadi pilihan untuk didapatkan dan dipilih menjadi nilai kolom kunci. Kalau ini X3 kan indeksnya 4.
Lalu X5 indeksnya 5/6 ya. Dari mana 4? 4 itu 8/2. 5/6, 5 bagi 6. Sehingga baris kuncinya adalah di baris kunci X5. Nah, setelah diketahui, maka terjadi perubahan X5 menjadi X1 dengan perhitungan seperti tadi. Di sini ya, mendapatkan baris baru kunci. Nah, ketika sudah didapatkan baris baru kunci, maka dari perhitungannya adalah kita dapatkan bahwa X1 nilai kanannya adalah 5/6, ya, X2 5 dan Z maksimum 27,5 ya. Nah, apakah betul kalau X3 kan itu slack ya, jadi tidak dihitung. Apakah betul bahwa Z maksimumnya 27,5? Kita lihat tadi Z maksimum 3X1 plus 5X2. Nah, kita masukkan X1 dan X2-nya di sini 5/6 dan 5, berarti 3 kali 5/6 plus 5 kali 5. Jadi Z maksimum setelah diuraikan menjadi 27,5. Demikian kita menggunakan metode simplex untuk mendapatkan pengambilan keputusan berdasarkan pengolahan data yang ada. Ya. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai metode simplex. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.